Kembali lagi di Talk is Fun. Berbicara produktif di usia senja tentunya juga harus didukung dengan kualitas hidup. Salah satu hunian bagi lansia di kawasan Sentul Bogor ini tidak hanya memberikan kehangatan, namun juga mengisi masa tua dengan momen berharga. Masa lanjut usia bukan berarti berhenti beraktivitas dan berkarya. Tentunya banyak lansia yang memilih untuk tetap aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial hingga hiburan. Mulai dari bernyanyi, bermusik, bermain game, mengikuti seminar, sampai melakukan kerajinan tangan seperti ini yang dilakukan secara rutin. Dan ini juga bisa menjadi sarana untuk menjaga kesehatan, fungsi otak, kesehatan mental, hingga melatih kemampuan motorik lansia. Beragam aktivitas yang ada di sentra kegiatan Rukun Senior Living ini menjadi bukti bahwa masa lansia tetap bisa dijalani dengan sehat, aktif, dan penuh makna. Kegiatan kesenian hingga permainan terbukti membuat lansia merasa lebih bahagia. Pertama saya udah pensiun pada tahun ini setelah bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia selama 42 tahun. Jadi saya mencoba mencari kegiatan lain setelah pensiun daripada di rumah sendirian karena saya sudah ditinggal istri saya 6 bulan yang lalu. Banyak teman, berarti silaturahim. Silaturahim itu katanya memperpanjang umur. Nah, sehingga kita di sini banyak teman-teman semua saling kenal wajah minimal. Selain kegiatan sosial dan seni yang menyenangkan, ada juga kegiatan olahraga sekaligus terapi untuk membantu lansia menjadi lebih sehat. Beberapa lansia yang rutin mengikuti terapi 1-2 kali seminggu merasakan progres kesehatan yang meningkat. Jadi gini, saya itu punya keluhan pertama itu tidur ya. Keluhan tidur, kemudian saya punya HNP, kemudian saya itu punya radang sendi grade 2. Jadi istilah daripada saya menggunakan obat, saya melakukan terapi ini gitu loh. Tersarap bilang saya kena tegang tegang otot. Jadi kalau jalan lama suka kaku. Terus alhamdulillah saya ikut aerobik air ini sudah berjalan 8 bulan ya, alhamdulillah saya juga sudah tidak minum obat-obat nyeri karena sudah tidak ada nyeri, udah hilang. Terus saya naik turun sudah nyaman, sholat nyaman. Karena saya selalu dapat info dari mereka tuh selalu bilang, "Mbak, terima kasih loh, kami dari yang tadinya jalan tuh mesti pakai tongkat, atau kami yang tadinya tidak bisa naik turun tangga, itu kami tuh bisa melakukan hal-hal itu gitu. Bahkan ada yang bisa melakukan aktivitas ibadah umroh yang tanpa bantuan sama sekali gitu. Kalau kita sebut tuh bisa kayak 5S sih. Salam, senyum, sapa, sabar, gak ada habisnya gitu sih. Dalam konsep Continuing Care Retirement Community atau CCRC, kawasan Rukun Senior Living menawarkan rangkaian pelayanan yang terpadu bagi lansia. Kalau untuk jadwal kita stay-nya di blok, tapi kita megang semua warga. Jadi kita bantu untuk ke satu tempat yang memang ada kegiatan, nanti baru kita mulai kegiatannya. Paling kita standarnya ada di keamanan seperti lantai yang tidak mudah licin karena itu kan berisiko jatuh, cedera senior. Terus yang kedua ada kebutuhan makan dan minum pasien senior, dari makan, minum, kebersihan diri ketika pasien mandi seperti itu. Rukun Senior Living juga menyediakan kegiatan untuk lansia yang mengalami penurunan kemampuan fungsi otak dan daya ingat atau demensia. Seperti merangkai bunga, menggambar, mewarnai, melipat origami, hingga board game untuk melatih kemampuan kognitif, motorik halus, dan merangsang ingatan lansia. Nah, untuk lansia aktif dan masih ingin mandiri, The Villas bisa jadi pilihan. Kawasan ini menyediakan komplek perumahan komersil dengan pilihan tipe untuk menikmati masa tua dengan nyaman dan aman. Perumahan ini dikhususkan untuk lansia 50 tahun ke atas dengan syarat adanya pendamping berusia minimal 18 tahun. Paramita Cahya, Warsa, Bogor, Jawa Barat. Tadi Anda sudah lihat sedikit ya cuplikan dari Paramita yang membawa kita semua untuk melihat gimana sih beberapa orang yang menghabiskan waktu di usia
lansia gitu. Jadi mungkin Anda sekarang berpikir, oh kira-kira mungkin 20-30 tahun lagi mau jadi seperti itu ya gitu. Jadi di usia lansia itu bukan berarti kita tidak bisa bersosialisasi, tidak membatasi gerak kita, tidak bisa produktif lagi, karena di sini ada semuanya. Sudah ada Pak Emir, apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Jadi konsepnya homey sekali, khususnya untuk lansia, ramah dan tetap produktif, berkegiatan. Jadi apa sebenarnya konsep yang melatar belakangi mendirikan Senior Care Living di sini, Rukun Senior Living? Oke. Konsepnya sih sederhana ya. Dari berpikir lansia itu kan, kalau kita bilang orang tua itu kan umurnya meningkat, itu kan hanya umur. Tapi kebutuhan dia, termasuk kebutuhan untuk berinteraksi, tetap aktif, bersosialisasi, itu masih ada. Nah, untuk itu sepertinya kita membuka ruang ya untuk para senior atau lansia itu bisa memenuhi kebutuhan itu. Simple. Oke. Nah, konsepnya menarik, tapi artinya apakah semua lansia bisa memilih untuk stay di sini gitu, atau ada kriteria-kriteria tertentu gitu? Karena kan gini Pak, kalau misalnya di usia lansia itu kan rawan untuk masalah kesehatan, isu kesehatan ya kan, mungkin ada yang stroke, ada yang jantung dan lain sebagainya gitu. Tapi it's open for them. Ya, awalnya memang seperti yang tadi ya kita bilang bahwa awalnya memang untuk independent living. Ya, jadi masih yang aktif. Ya, tapi seiring sejalan ternyata ada juga kebutuhan senior itu ya. Kita bilangnya lansia itu senior. Ya. Senior itu yang ternyata sudah memasuki tahap penurunan fisik. Kemudian terkena demensia. Fungsi kognitifnya sudah menurun. Sudah menurun. Jadi akhirnya kita pikir juga apakah mereka ini bisa dalam satu wadah. Nah, tapi ternyata menurut pengamatan analisa, ternyata memang kita harus buat semacam kayak customize gitu ya. Jadi kita akhirnya bikin lagi buat lagi suatu tempat di mana ya untuk orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus. By demand ya Pak? Layanan kemudian ya kita adakan namanya memory care. Ya, jadi pelayanan senior care lah, tempat untuk orang demensia. Backgroundnya pasti yang datang ke sini kan bermacam-macam ya Pak? Yes. Kalau untuk beberapa case misalkan, pernah nggak ada yang mungkin agak kurang aktif gitu ya, cenderung pasif. Nah, supaya mendorong, nge-push mereka untuk bisa lebih aktif lagi di setiap kegiatan, berpartisipasi, sosialisasinya juga oke, sesama warga rukun. Gimana tuh? Ya, kami ini menyediakan berbagai macam kegiatan. Dan kemudian juga kan balik lagi adalah senior itu kan unik ya. Jadi nggak semua senior itu mempunyai sifat yang sama. Iya. Ada senior yang introvert, ada yang dia mau aktif kalau memang dikasih stimulus gitu ya. Atau memang yang akhirnya dia sendiri sudah aktif tanpa harus, mungkin tadi sudah salah satunya yang tadi ya gitu ya. Nah, itu kan berbagai macam, tapi intinya kita punya proses adalah begitu menjadi member gitu, atau menjadi anggota kami, itu ada yang namanya assessment di awal. Nah, jadi kita asesmen itu meliputi hobi. Oh ya. Ya, preferensinya apa sih, hobinya apa gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang disukai apa. Terus termasuk juga fisiknya. Apakah fungsi fisiknya masih bisa menunjang untuk kegiatan itu. Nah, berdasarkan itu, maka tim kami akan mengolah apa saja kegiatan yang yang bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana stimulusnya supaya mereka gitu ya, mereka bisa bisa ikut terlibat aktif? Ya, itu kami juga tidak memaksa. Tapi adalah kami buat mereka nyaman dulu, mengenal dulu dengan kegiatan, nyaman dulu dengan kegiatan, dan lama-lama mereka juga bisa merasakan bahwa kegiatan itu cocok untuk mereka. Biasanya Pak, yang diamatin di sini, yang diobservasi dari warga rukun senior di sini, apa sih perubahan yang paling terasa, terlihat ketika mereka ada di sini?
Yang utama kan umumnya ya ini apa namanya rahasia umum ya, senior itu identik dengan kesepian kan. Iya. Ya, ketika dia memasuki masa pensiun, teman-teman satu-satu kan sudah mulai menjauh. Anak-anak juga sibuk menjauh. Nah, jadi begitu dia ketemu atau mungkin yang tadinya tinggal di dalam pedesaan ngikut anaknya ke kota, itu juga kan nah dengan adanya tempat seperti ini mereka merasakan lagi ketemu teman, ya kemudian ketemu orang-orang yang selama ini mereka pikir bisa berdiskusi, berkegiatan bersama, sosialisasinya hidup. Ini juga sekaligus mungkin mengubah perspektif masyarakat di Indonesia gitu kan, ketika di usia lansia menitipkan orang tua di jauh dari keluarga, itu kadang-kadang dibilangnya anak udah nggak mau ngurusin lagi, padahal kan sebenarnya bukan itu. Ya. Saya setuju dengan esensi tadi Pak Emir sampaikan. Ya di sini bisa ketemu teman, justru punya stimulus kegiatan, otak jadi berpikir, sosialisasi jadi jalan, malah banyak perubahan gitu. Nah itu yang mau kita mungkin lebih komunikasikan, kita edukasikan ke masyarakat gitu Pak. Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat dari itu ada dua. Satu, kita itu bukan tempat penitipan. Ya. Jadi mungkin kami bisa katakan declare bahwa kami adalah partner bagi kehidupan, ya untuk membantu kehidupan para senior, Ya. untuk membantu kehidupan para orang tua yang di rumah. Kami tidak mengambil peran anak di situ. Keluarga. Ya. Nah, tapi satu lagi adalah keaktifan. Jadi kalau memang dia sudah terbiasa, oh ya saya lebih enak nyaman tinggal dalam lingkungan seperti itu, kami sediakan, kami provide. Tapi kalau mereka bilang saya lebih enak nyaman di rumah, tapi saya hanya perlu kegiatan harian, ya rumah sepi, anak-anak pada kerja, cucu pada sekolah, saya nggak punya satu komplek perumahan itu, saya orang baru di situ, datang ke kami tiap hari pagi hari, kemudian melakukan kegiatan, aktivitas fisik, aktivitas harian, secara mental, secara spiritual, ya pulang mereka sudah merasakan sesuatu yang beda. Jadi kegiatan-kegiatan yang tampilkan. Kalau tempat tinggal, betul, itu adalah satu basic needs kan. Iya. Ya, alternatif tempat tinggal bisa di rumah, bisa di apartemen, bisa di kos-kosan, Ya, gitu ya. banyak pilihan. Banyak bisa di hotel, gitu ya. Nah, kami juga menyediakan tempat kalau memang ternyata ada yang ingin tempat tinggal, ya kita bantu, kita sediakan. Jadi ya, alternatif bagaimana semua yang kami sediakan ini bisa menjadi solusi bagi kehidupan lansia secara terintegrasi. Setelah ini saya mau ajak pemirsa CNN juga untuk tanya dengan salah satu senior yang ada di sini, bagaimana kemudian testimoninya dia dan juga caregiver berada di senior care di sini, ya kan, apa yang paling terasa signifikan, mungkin perubahan gitu, bagaimana pengalamannya beberapa tahun ada di sini. Pak Emir, terima kasih banyak sudah sharing. Oke. Thank you sudah berkunjung, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi karena kita butuh banyak banget populasi lansia Indonesia sudah mencapai 11,49 lah persen. Kita butuh tempat seperti ini. Saya sangat appreciate ya teman-teman semua bisa menginspirasi para senior di rumah. Terima kasih. Terima kasih Pak Emir, hunian dan nyaman untuk para senior ya di usia lansia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Talk Isfan. Kalau menurut saya, kalau anak kita menitipkan kita di sini, itu suatu berkah, suatu bagus. Benar, karena kalau di rumah, kan lansia juga butuh pergaulan. Mau ngomong sama sosialisasi. tembok. Iya. Balik lagi di Talk is Fun. Kalau yang usia lansia, yang sudah tua, masih semangat, kenapa anak-anak muda justru patah semangat? Gak boleh, kita juga harus lebih semangat lagi. Dari
orang-orang yang usianya udah jauh di atas kita. Coba kita lihat. Ini ada Pak Umar. Pak Umar adalah salah satu warga di Rukun. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Usia berapa Pak? 63. 63, Masya Allah. Dan ada Mbak Najla, salah satu caregiver yang ada di sini. Mbak Najla, apa kabar? Baik. Ini kayak cucu ya Pak? Iya, memang cucu saya. Oh, semua caregiver, staff yang ada di sini, berasanya kayak Iya, cucu ya? kayak anak sendiri, cucu Ya. sendiri. Umurnya sepertiga Pak Umar. Iya, Jauh ya. Pak Umar udah berapa lama ada di sini? 4 tahun setengah, Mak. 4 tahun setengah. Oke. Apa yang membuat Pak Umar pada saat itu memutuskan ini yang mau pertama kali ke sini itu Pak Umar sendiri atau anak-anak? Jadi begini Mbak, saya cerita dulu ya. Saya kemarin tuh pada saat saya stroke, Oh, oke. udah separuh nih Mbak. Berarti, Separuh badan udah begini. Terus karena kayak kalau saya di rumah, anak tuh setiap jam telepon. Tanyain papi gimana. Saya kan kesian. Karena khawatir kan? Iya, dia lagi meeting mesti keluar, telepon saya nyari tahu gimana keadaan. Makanya saya putusin, udah dari tempat deh. Akhirnya anak saya keliling dari tempat. Saya udah berapa kali nih Pak, bukan di sini aja pertama kali, di Jakarta udah pernah. Oh, jadi sebelumnya sudah pernah? Iya, tapi nggak sebagus ini. Oke. Ini yang the best lah. Bener. Makanya betah 4 tahunan ya? Iya, 4 yang ada tahun. di sini. Dan saya dikasih anjurkan penyakit saya stroke ini jangan lemah, harus semangat, harus ngelawan. Setiap orang sakit harus ngelawan, harus punya motivasi sendiri. Jadi di sini dibantu oleh mereka, staf-staf sini, saya bisa kembali, alhamdulillah hampir sembuh 100%. Tinggal sedikit aja nih matanya yang masih gelap-gelap sendiri. Tapi kita nggak ngelihat, Nggak kelihatan kan? iya nggak kelihatan kayak orang yang memang Bekas stroke kan? penderita. Iya. Ya alhamdulillah Tuhan masih sayang sama saya. Gitu. Jadi masuk dalam keadaan stroke, Stroke hampir sembuh pun menjalani pengobatannya pun di sini. di sini. Oke. Saya dalam 1 bulan nih dengan bantuan mereka saya bisa jalan. 2 bulan saya udah keliling sepeda di sini. Oh iya. Iya. Coba Pak berdiri, senam dulu. Gimana sehatnya? Sehat dong. Wih. Ini kakek-kakek lincah. Maaf ya, jangan manggil kakek. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Bapak ya? Iya, opa kakek nggak boleh. Makanya saya dipanggil di sini di ayah. Oh ayah? Iya. Kita biasa manggilnya ayah. Karena saya nggak mau disamakan dengan yang lain. Karena yang lain kan udah pada tua, saya kan masih muda. Oh iya. Kalau nggak salah 21 kan? Umurnya. Mbak Najla, oke. Oke. Mbak Najla menjadi caregiver udah berapa lama? Saya bekerja di Rukun Senior Living kurang lebih 2 tahun 6 bulanan. 2 tahun 6 Iya, bulan. 6 Oke. bulan. Gimana menghadapi warga rukun, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya? Gimana pengalaman selama 2,5 tahun ini? Pengalaman cukup banyak sih Kak. Benar-benar ada serunya juga, ada capeknya udah pasti. Tapi enjoy aja karena kan kita dari para senior yang di sini juga mendapatkan banyak sekali kayak pengalaman yang bisa kita ambil Kayak orang sebagai tua anak sendiri muda. ya? Betul. Pak Umar, kalau kita ngomongin bagaimana menikmati masa-masa tua, ya kan? Mungkin kalau saya 20 tahun lagi kan di usianya Pak Umar gitu ya. Dari sekarang ada yang sudah merencanakan gitu, ada yang juga mungkin masih nanti mau ngapain ya gitu. Tapi kadang-kadang perspektif di masyarakat menitipkan orang tua misalkan di Gria Lansia, di Panti Jompo, itu kadang-kadang kan suka dianggapnya wah orang tua. Nah itu yang harus kita luruskan, iya nggak sih? Betul. Kalau menurut saya, kalau anak kita menitipkan kita di sini, itu suatu berkah, suatu bagus. Benar, karena kalau di rumah kan lansia juga butuh pergaulan. Mau ngomong sama Sosialisasi. tembok, iya. Kegiatan juga Kegiatan, betul. banyak. Paling suka apa Pak Umar? Hobi. Saya hobinya Ah, jajan. Kulineran, kirain jalan. Kok Iya. jajan? Jajan dan kulineri. Jajan. Emang di sini boleh jajan? Boleh Kak, boleh banget. Saya kasih masukan.
Kita Cilok, cimol. kita udah usia lanjut nih. Mau berapa tahun lagi sih? Heeh. Kita dilarang-larang ini larang itu malah stres. Yang penting jangan berlebihan. Contohnya saya nih, Misalkan. saya masih makan durian. Serius? Serius. Ya, Wow. Kopi, kambing, makan semua tapi dijaga, jangan berlebihan. Kita harus nikmatin hidup. Betul nggak? Jadi bukan kalau misalkan di usia-usia lansia gitu dibatasin. Nggak Salah boleh itu. sama sekali. Salah. Nih, dengerin. Nah, nasihat nih. iya gimana Zak? Dokter Umar, Gimana? jangan mau dibohongin. Nikmatin aja, yang penting jangan berlebihan. Kayak makan durian, 1-2 cukup. Jangan Betul. 1 buah, 3 Iya, buah gitu ya. itu mah. Makan sate kambing, berapa Iya, tusuk biasanya? Paling 2-3. Oh. Yang penting nikmatin doang. Dan gak tiap hari kan? Enggak. dan itu bersangkutan juga sama tugas caregiver. Nah, gimana, Kita yang memantau. Mereka Jadi kan ngingetin. betul, itu juga bagian tugas kayak semisal senior A favorit makanannya misalnya durian, senior B daging kambing, entah apa yang hal Seafood. betul Ya. seafood. Tapi kita juga kan punya yang namanya data. Oh. Kayak Iya. senior A ini Riwayat penyakit riwayat misalnya. penyakitnya apa, senior B apa. Nah, itu tugas kita juga untuk memantau, mengingatkan. Bapak Ibu boleh asal jangan berlebihan. Ada nggak yang nggak mau diingetin atau susah diingetin gitu kadang-kadang? Ada aja. Gimana itu? Sebenarnya aku mau tahu ceritanya Mas. Misalkan Bapak Ibu gitu nggak boleh makan banyak-banyak, ya nggak mau gitu. Susah diingetin ya. Itu kita harus lebih ke mengalihkan sih. Kayak masih ada makanan lain yang menjadi favorit beliau. Nah, kita harus PR-nya paling itu, Kak. Kita cari tahu lagi, Oma, kalau memang daging kambing atau Bapak Ibu daging kambing itu bisa menaikkan tekanan darah, sedangkan Oma punya tekanan darah tinggi. Bisa nggak kalau yang lain aja? Misalnya, Oma suka apa nih yang lain? Nanti kita bantu untuk kasih, untuk belikan. Biasanya begitu, kita harus mengalihkan. Apa sih Mbak yang membuat tergerak mau jadi caregiver? Kalau untuk profesi caregiver, menurut aku harus dari kemauan sendiri. Itu paling penting, karena kalau berdasarkan suruhan orang lain atau paksaan, kita menjalaninya pun nggak akan tulus. Karena profesi ini tuh benar-benar semuanya melibatkan hati, kesabaran, empati. Itu. Pak Umar kan udah 4 tahun nih, 4 tahun 4 setengah tahun, ya, 4 tahun setengah ya ada di sini. Jadi kalau setiap hari tuh ngapain aja? Nah, salah satu kelebihannya di sini nih, saya kasih tahu, ini di sini bebas, nggak dikunciin, di lock begitu segala macam. Iya. Penjara kali. Iya. Coba kamu ke tempat lansia yang Panti lain. Werda lain ya. Sekali lagi sorry ya, ini jangan disebut Panti Werda. Ini senior living. Senior living. Coba di Panti Werda, digembok, kita nggak boleh keluar. Keluar kamar maksudnya? Bukan keluar kamar, Kalau keluar halaman. bebas berekspresi Iya. mungkin ya. Kalau saya nih di sini digembok saya lompat, untung nggak digembok. Masih kuat lompat. Masih dong. Mau lari juga boleh. Waduh. Ayo kita coba ya. Lari bareng lompat. Oke. Kalau kangen sama cucu sama anak gimana? Kan mereka tiap bulan kemari. Oh. Atau saya yang pulang. Seneng dong kalau pulang ke rumah. Lebih senang tinggal di sini. Serius? Iya, serius. Lebih senang tinggal di sini? Iya, serius. Kan enak pulang ke rumahnya, tidur di kamarnya, ketemu Iya. cucu. Betul. Makanya saya kasih ajakan nih buat para kawan-kawan yang seumuran dengan saya, cepet-cepet ya kemari ketemu sama Umar, pasti oke. Berteman ya. Iya. Banyak orang-orang yang ingin punya semangat yang sama, bahkan mungkin lebih dari Pak Umar. Tapi kadang-kadang mungkin kita suka bingung. Namanya juga udah tua, ya udahlah nikmatin hidup gini-gini aja di rumah, pasrah aja gitu. Mau ngapain lagi sih, apalagi sih yang dikejar gitu. Apa pesan buat? Nah, untuk para kawan-kawan yang seumuran dengan saya, gabunglah di sini. Di sini pasti enak, serius. Karena kita dikasih kebebasan berekspresi. Nah, segala macam kita mau ngapa-ngapain dikasih. Yang penting
kita ngomong sama mereka. Gimana sih caranya menikmati usia lansia gitu? Itu dia, jangan terlalu dengar orang dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu. Percuma. Umur kita nggak lama lagi, nikmatin hidup nih. Kita mau apa-apa, yang penting asal jangan berlebihan. Enjoy aja. Enjoy aja. Sesuai porsinya. Iya. Jadi Pak Umar mau sampai kapan ada di sini? Selamanya. Sampai Allah manggil saya. Tutup usia ya. Iya. Jadi bahkan sudah Punya planning. punya planning atau sudah membayangkan sampai dengan akhir hayat pun Iya. akan dihabiskan Iya. di sini. Betul. Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi. Di sini tempatnya buat para lansia. Dan itu ikhlas ya Pak? Iya, bener. Kalau di rumah, yang ada kita bete. Bener deh. Gabung deh di sini deh. Terima kasih Pak Umar. Iya. Aku suka sekali dengan semangatnya, ya kan? Ya suatu saat kita akan ada di usia ini, Iya. ya kan? Makanya persiapkan. Kamu juga Mempersiap boleh besok masuk sini. 10 tahun lagi ya Pak ya. Ya mungkin kita nggak ada yang pernah Iya, tahu ya kan betul, bagaimana betul. memplanning. Jadi gini, yang di planning itu kan nggak hanya di usia produktif, Iya. gitu. Planning jangka panjang, Planning ya panjang, kan? iya. Karena semua orang pasti udah punya Betul. perencanaannya masing-masing Betul, ya. Terima kasih Mbak Najla, Pak Umar. Itu sekaligus mengakhiri perjalanan kita bagaimana proses menikmati usia senja di Talk Ispan kali ini. Senang sekali kita punya semangat dan juga inspirasi dari orang-orang yang usia sudah jauh di atas kita. Bagaimana mereka menikmati hari tua. Aku mau Pak Umar sekarang karena kita mau closing gitu ya. Coba ke kamera yang ada di sini ngomong. Terima kasih sudah menyaksikan Talk Ispan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terus gayanya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Talk Ispan di CNN di Indonesia. CNN Indonesia. Saya siapa Pak? Saya Umar. Undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Makanan ya. Ini enak ini. Lumpia. Sekarang Nanti dulu. Saya nggak boleh balik nanti ganggu soalnya juga. Enggak apa-apa Bu.